Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Elvariana dengan nomor induk mahasiswa 200222148, program studi administrasi publik reguler 4. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai rencana strategis daerah atau yang biasa disingkat dengan Renstrada. Rencana strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai strategi. Rencana strategis daerah atau yang biasa disingkat dengan Renstrada adalah suatu alat perencanaan strategis yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengarahkan pembangunan dan pengembangan daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Renstrada bertujuan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan jangka panjang daerah, serta merumuskan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu. Renstrada merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang mempertimbangkan potensi, kebutuhan, tantangan, dan peluang yang ada di dalam suatu wilayah. Dokumen ini menyediakan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya, mengkoordinasikan program dan kegiatan, serta memantau dan mengevaluasi hasil pembangunan. Pada umumnya, penyusunan Renstrada melibatkan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat dalam pembangunan daerah, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, lembaga akademik, dan organisasi non-pemerintahan. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terwakili dan mendukung kesepakatan bersama dalam perencanaan dan implementasi Renstrada. Selanjutnya, tujuan Renstrada. Tujuan utama dari Renstrada adalah menyediakan kerangka strategis dan panduan perencanaan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan pembangunan dan pengembangan wilayahnya. Dalam konteks ini, Renstrada memiliki beberapa tujuan yang meliputi: yang pertama, mengarahkan pembangunan; kedua, mencapai pembangunan berkelanjutan; ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap rencana nasional; keempat, memastikan koordinasi antar lembaga; dan yang terakhir, mengoptimalkan pembangunan sumber daya. Selanjutnya, manfaat rencana strategis daerah. Rencana strategis daerah sebagai alat perencanaan strategis daerah memberikan banyak manfaat dan merupakan instrumen yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas di suatu wilayah. Manfaat Renstrada tidak hanya terbatas pada pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat; kedua, menghasilkan pembangunan yang terarah dan terukur; yang ketiga, mengurangi ketidakpastian dan risiko; dan yang terakhir, meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas. Selanjutnya, prinsip-prinsip rencana strategis daerah. Yang pertama, visi dan misi yang jelas; yang kedua, partisipasi masyarakat; yang ketiga, analisis situasi; yang keempat, keselarasan dan kebijakan nasional dan regional; yang kelima, kesinambungan; yang keenam, pencapaian target dan evaluasi; yang ketujuh, keterpaduan dan koordinasi antar sektor; dan yang terakhir, keterbukaan dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut akan membantu dalam penyusunan rencana strategis daerah yang efektif dan berkelanjutan, serta mendorong tercapainya pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat daerah tersebut. Selanjutnya, proses penyusunan rencana strategis daerah. Proses penyusunannya harus berlangsung secara struktur, inklusif, dan transparan, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, serta memperhatikan analisis situasi dan kebutuhan daerah. Adapun langkah-langkah dalam proses penyusunan rencana strategis daerah, yang pertama,
mengidentifikasi dan menganalisis situasi daerah. Yang kedua, menetapkan visi dan misi. Yang ketiga, menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Yang keempat, mengidentifikasikan kebijakan dan program. Yang kelima, melakukan konsultasi publik dan partisipasi. Yang keenam, melakukan penyusunan rencana strategis. Yang ketujuh, melakukan validasi dan penyempurnaan. Dan yang terakhir, melakukan penerbitan dan pengesahan. Selanjutnya, implementasi rencana strategis daerah, yaitu proses yang berkelanjutan dan dapat melibatkan perubahan serta penyesuaian sesuai dengan perubahan situasi dan kebutuhan daerah. Kolaborasi antara semua pihak terlibat dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pelaksanaan rencana strategis daerah. Implementasi rencana strategis daerah melibatkan serangkaian langkah yang ditujukan untuk mewujudkan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut. Berikut beberapa tahapan yang dilakukan dalam implementasi rencana strategis daerah. Yang pertama, membentuk tim pelaksana yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memantau implementasi rencana strategis daerah. Yang kedua, penyusunan rencana aksi yang spesifik, terukur, dan terperinci mengenai tugas, waktu, sumber daya, dan pihak yang bertanggung jawab. Yang ketiga, pengalokasian sumber daya yang memadai. Yang keempat, pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstrada. Kemudian yang kelima, melakukan koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum. Yang keenam, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memantau kemajuan implementasi Renstrada. Dan yang terakhir, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang kemajuan implementasi Renstrada kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Keberhasilan implementasi Renstrada tidak hanya tergantung pada pencapaian target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, tetapi juga pada dampak positif yang dihasilkan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Selanjutnya, permasalahan yang mungkin terjadi. Yang pertama, kurangnya keterlibatan pihak terkait seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, ketidaksesuaian dengan realitas lokal. Yang ketiga, kurangnya pengalokasian sumber daya yang memadai. Yang keempat, kurangnya kapasitas dan kompetensi. Yang kelima, perubahan kebijakan dan prioritas. Dan yang terakhir, tantangan koordinasi dan kolaborasi. Penting bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah ini dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, memperkuat kapasitas, dan melibatkan pemangku kepentingan secara aktif dalam proses perencanaan dan implementasi rencana strategis daerah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.